baik diadakan diskusi tapi berhubung tahun lalu tidak ada ya Pak ya. betul. Nanti keluar dari SMP Nurul Fala dia akan teringat dengan hafalan-hafalannya. Itu sih tantangan tersendiri bu. Kadang kita lihat ada aja dong. Iya, tahu. Inilah orang yang sering saya sampaikan bahwa setiap pelajar bahasa Indonesia dia mengeluhnya sakit pinggang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NM, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah hari ini hari Kamis kita podcast kedua ya. Podcast kedua bersama dengan Pak Ali. Pak Ali. Ya, ini adalah guru tahfiz di SMP Nurul Fala. Sobat NM, silahkan nonton podcast ini karena banyak hal-hal yang bermanfaat di dalamnya. Kita akan ngobrol, bahas tuntas persiapan wisuda tahfiz 2024 bersama Pak Ali dan dua calon wisudawati tahfiz yaitu Aminah dan Alia. Tepuk tangan dong, berubah. Keren banget, keren. Kita sambil ngobrol santai ini ya Pak Ali ya. Alia ya. Pak Ali sehat Pak Ali. Gimana nih Pak Ali nih persiapan wisuda tahfiz? Ada nggak sih Pak Ali perbedaan wisuda tahfiz di tahun ini sama tahun? Oh iya, wisuda tahfiz ini untuk yang kedua kali ya Pak Ali ya? Iya betul. Tahun pertama itu di 2004 Pak. 2003-2004 tahun ajarannya ya. Tahun kemarin kita nggak ada yang wisuda ya Pak Ali ya. Tahun ini alhamdulillah ada. Berapa jumlahnya Pak Ali kalau boleh tahu? Yang sekarang ini alhamdulillah kita mendapatkan anak 15 wisudawan-wisudawati tahfiz yang terbaik menurut kita. Jadi karena memang sudah tuntas, maka alhamdulillah mereka akan mengikuti kegiatan wisuda di tahun ajaran 2025-2026. Salah satunya ada Siti Aminah dan juga Alia Yanti. Nice banget. Ini kalian gimana? Kok bisa gitu wisuda tahfiz tahun ini? Juz 30 ya? Juz 30. Gimana cara ngapalnya? Coba kasih tips sama teman-teman Sobat NF nih, mana tahu ada yang gimana sih mereka gitu kok bisa. Kalau dari aku sih emang dari kelas 7 udah hafalan terus kelas 8 juga sama Agak terkenal dari benar. Kalau aku dari kelas 7 emang udah hafalan yang emang sebisa aku yang Wah, keren banget. Kali aku tahfiz. Terus kelas 8 juga, terus kelas 9 tinggal aku itu khatam semua. Oh gitu, berarti emang dari kelas 7-nya ya udah rajin ya. Kalau Alia memang saya lihat sudah masuk dalam kategori untuk sudah selesai. Karena dari kelas 7, kelas 8 sampai pun di kelas 9 dan mengikuti akhirnya saya sepakat untuk mengikutkan si Alia menuju wisuda tahfiz. Ini berkat kesungguh-sungguhan Iya, ya. Karena memang, tapi ada nggak Alia hari-hari yang mungkin berat banget nih gitu? Beberapa mungkin ada karena kan emang hafalan ini pakai bahasa lain yang emang bukan bahasa pertama saya, jadi agak susah menghafalnya. Iya betul. Tapi Alia di rumah ngaji juga? Ngaji. Dari nada mungkin. Iya. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini pelajaran penting ya buat kita. Kalau kita bersungguh-sungguh ya Pak Ali ya, tapi bisa. Sebenarnya kan Alia juga sama dengan anak-anak yang lain ya Pak Ali ya. Kenapa Alia bisa, terus yang lain nggak bisa? Karena mungkin usahanya yang berbeda. Nah Alia jauh lebih berusaha. Nah itu yang harus kita ambil guys. Jadi kita setiap hari itu memang harus belajar. Alia ini udahlah di mata pelajaran juga. Oke Pak Ali, bahasa Indonesia juga luar biasa banget nih Alia. Kayaknya bakal jadi yang terbaik. Iya, amin. Tapi tetap rendah hati ya Alia ya.
Amina gimana Amina? Amina kan lucu nih ya, sering bercanda. Gimana mode seriusnya hafalan? Kalau hafalan kan setahu saya emang harus Iya, fokus, ya, fokus, Mas, ya. serius, fokus. bener. Tapi kalau Abina berbeda. Nah, gimana tuh Dengan Bali? caranya dia sendiri. Pak, saya belum. Pak, saya mau hafalan tapi belum gitu. Ada hal-hal yang lucu yang menurut saya itu untuk seorang Aminah itu menghafalnya dengan ceria gitu. Oh gitu. Berbeda ya Pak? Berbeda dengan anak yang lain. Gimana Amina tuh tipsnya? Coba. Kasih tahu buat teman-teman. Sebenarnya saya mau kerja pasti ya Bu. Soalnya saya kalau hafalan lega-lega Bu. Mereka tuh, oh loncat-loncat. Iya loh, contohnya segini. Contohnya. Misal saya mau surat An-Naba, tapi dia tak bahasa dulu Bu. Jadi saya otak. Oh gitu, jadi sesuai mood dulu ya. Iya Bu. Tapi untungnya moodnya masih mau ya. Iya. Ada juga yang nggak mood udah nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Iya, Saya bener, nggak Mas. sama sekali. Soalnya Pak Ali, Amina tuh ada yang lucu Pak Ali. Iya. Dia pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sekalian nih biar teman-teman tahu. Inilah orang yang sering saya sampaikan bahwa setiap pelajaran bahasa Indonesia dia mengeluhnya sakit pinggang Pak. Pokoknya setiap pelajaran ibu nih, saya sakit pinggang, sakit kepala, kan, sakit perut. Coba kasih tahu, kalau belajar tahfiz ada nggak rasa itu? Kadang ada sih Bu. Oh kadang ada. Mungkin dari panikan itu kali ya, bisa jadi ya. Bukan Bu, saya lupa hafalan. Kan saya bilang, emang Terus lucu timbul. tapi menjadi warna ya Pak. Jadi warna Jadi- yang tadinya tegang, ada Aminah tuh jadinya Iya. langsung air gitu. Iya saya kenal Bu. Pegang yang juga jangan dong, santai. Minum dulu kopinya biar nggak tegang. Minum. Tapi jangan nanti sedotannya di mana ya, karena kita nggak pakai sedotan. Masuk. Luar biasa. Lagi mungkin Pak Ali sendiri udah lama deh, beberapa hari ini saya lihat aktif sekali membimbing ya persiapan untuk wisuda tahfiz. Iya, Bahkan betul. di waktu-waktu luang yang harusnya dipakai istirahat justru malah menambah waktu untuk tetap membimbing Betul. wisuda tahfiz. Pak Ali tuh luar biasa banget, Masya Allah. Gimana nih Pak Ali? Pesan atau kesannya Pak Ali selama membimbing nih persiapan untuk wisuda tahfiz tahun ini? Ada tantangan tersendiri Bu. Kadang kita mau latihan ada aja gak. Iya pasti. Yang pertama memang anak-anak ini kan kalau sudah pulang mereka mau pulang Iya. susah untuk dipanggilin lagi. Jadi saya inisiatif dari mulai jam 11 sampai pulang sekolah kan, biar fokus dalam satu titik itu. Tapi ketika di lapangan pun atau di aula sini pun mereka membeli rahasia, nggak ada bercanda. Walaupun ada bercanda tetap ada Aminah. Yang Pasti mencairkan- Aminah yang iya, yang bercanda. yang mencairkan suasana. Iya. Kadang Aminah bengong, kadang begitu. Bengongnya lagi nyari bahasan tuh Pak Ali. Iya, Bercanda apa nih? iya. Jadi yang tadinya anak-anak lain tegang ya ada Aminah tentunya. Terus juga memang banyak sekali tantangan gue sebenarnya yang kita pakai jam ya belajar KBM yang lain. Jadi kami juga kan harus ada persiapan walaupun sedikit anaknya kita ingin memberikan warna baru untuk dalam apa namanya pembelajaran tahfiz yang akan datang, supaya agar menjadi motivasi teman-teman selanjutnya, adik-adik kelas selanjutnya begitu. Dan memang juga ada rasa lelahnya, Pasti. ada rasa sedihnya apa? Yang pertama, kita itu sudah berjuang, adapun hasil Allah yang akan menilai semua. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu akan mendapatkan nilai pahala yang sangat tinggi. Nah itulah yang menjadi rujukan saya agar nih anak-anak biar nanti keluar dari SMP Nurul Pahala dia akan teringat dengan hafalan-hafalannya. Itu sih harapan kami. Dan juga beberapa anak yang memang sudah benar-benar tuntas, tapi ada empat yang terbaik. Ada 4 yang terbaik, beliau itu akan mendapatkan sertifikat selain pangan sama trofi sudah disiapkan oleh Ibu Wakil Aslinya.
dan ini adalah penghargaan Betul, untuk mereka. bentuk apresiasi. Iya, bentuk apresiasi yang memang beliau-beliau ini sudah dari kelas 7 sampai kelas 9 konsisten untuk menghafal. Oleh karena itu sedihnya juga ada. Kita sudah mengantarkan mereka itu duduk di tempat wisuda yang berbeda gitu. Iya, Bu. betul. Kalau yang lain kan wisudanya umum gitu. Betul, semuanya ya, Nah, semuanya. itu yang jadi sedih saya tuh seperti itu. Nanti apalagi di hari orang tua, mereka akan menyaksikan terus bagaimana profesinya. Nah ini anak-anak ini akan mengangkat derajat orang tua nanti. Iya, betul. Itu betul. itu harapan kita, harapan saya juga termasuk harapan sekolah untuk nantinya kedepannya dia akan ingat dengan hafalan-hafalannya dan tidak akan lupa. Oh, luar Jadi biasa. banyak tantangannya, banyak sedihnya juga, Pasti. banyak happy-nya juga karena di situ ada bingkai. Ya. Udah pasti amin. Iya. Tapi nanti kalau wisuda tolong di iya gak ya? Iya, saya wisudanya tolong. Oh iya, Masya Allah, keren. Tahu lah tuh tidak apa dia serius. Oke, luar biasa ya Pak Ali ya teman-teman. Jadi meluangkan waktu ya Pak Ali untuk anak-anak bisa wisuda takis di tahun ini. Luar biasa sekali. Ini mereka pasti akan ingat terus jasanya Pak Ali pastinya. Dan kita mana tahu ya, barangkali lewat jalan itu Pak Ali bisa masuk surga, dinolong sama anak-anak. Dan dilanjutin kalau bisa ya Pak Ali ya. Memang saya pernah dengar dari Ustadz dulu saya ngaji, katanya menghafal itu sebenarnya gampang. Justru yang menjaga hafal itu yang sulit. Iya. Jadi kalau udah hafal, mau dijaga. Lebih bagus lagi diamalkan apa yang sudah dibaca. Ya, Aminah ya. Ya, kita mau melakukan. Iya, sakit pinggang. Nanti Aminah sakit pinggang. Baca Al-Quran kalau sakit pinggang berarti ada apa-apanya tuh. Keberatan pahala. Apa sih? Keberatan pahala. Oh, keberatan. Masya Allah, bukan keberatan dosa loh. Biasanya kan orang-orang ngomongin keberatan dosa. Ini keberatan pahala. Asli. Soalnya pahalanya gini Bu. Iya. Cuma Aminah doang ya, yang bisa bikin ketawa kita di sini. Kita mau serius nggak jadi? Aminah. Tapi luar biasa sekali. Ini berarti 2 di antara 4 tadi ya Pak Ali ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau Jadi Aminah ada 15 anak yang tahun kemarin itu sekitar 20. 20. Jadi agak menurun memang karena yang saya lihat ya mereka ini yang pantas untuk wisuda gitu loh.